Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang kekuatan dan kehebatan Shinazugawa Sanemi serta masa lalunya. Benarkah dia ini lebih kuat dari Tomio Kagyu atau Mamang Santuy? Karena kalian juga udah banyak yang request, langsung aja kita bahas gitu guys. Check it out. Sanemi merupakan pilar angin di pasukan buruh iblis. Sanemi adalah kakak dari Shinazugawa Genya. Mempunyai rambut putih runcing yang menjadi ciri khasnya. Wajah dan tubuhnya ini mempunyai bekas luka yang banyak. Ini membuktikan Sanemi selalu berjuang keras dalam menghadapi para iblis yang ada. Sanemi mempunyai sifat yang keras kepala dan pemarah. Dia ini selalu bersikap tidak sopan kepada siapapun, termasuk pilar yang lain. Satu-satunya orang yang dihormatinya adalah Kagaya Ubuyashiki yang merupakan ayah dari para pemburu iblis. Dia juga selalu bertindak kasar termasuk kepada adiknya sendiri yaitu Genya. Kamado Tanjiro bahkan selalu menghentikannya dan menanyakan kenapa Sanemi ini selalu bertindak kasar kepada semua orang. Sebenarnya Sanemi melakukan hal tersebut karena supaya adiknya ini tidak masuk dalam bahaya saat di pemburu iblis. Sanemi sangat membenci iblis karena masa lalunya yang amat-amat kelam. Nezuko bahkan diperlakukan secara kasar di hadapan para pilar yang lain. Sanemi mencoba membuktikan kalau Nezuko ini tidak memakan manusia dengan memotong lengannya sendiri. Bahkan setelah Nezuko sudah dipastikan tidak memakan manusia, Sanemi ini tidak ingin menerimanya sebagai bagian dari pemburu iblis. Sanemi merupakan putra tertua dari 7 bersaudara dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya berperilaku sangat kasar terhadap Sanemi dan Genya, hingga pada akhirnya ayahnya ini dihabisi oleh seseorang yang tidak dikenal. Pada suatu hari ibunya ini belum kembali dan Sanemi memutuskan untuk mencari ibunya. Naasnya ibunya ini menjadi iblis dan langsung menghabisi kelima saudaranya. Untungnya pada saat yang bersamaan Genya berhasil diselamatkan oleh Sanemi. Sanemi terpaksa menghabisi ibunya sendiri. Genya yang tidak terima akan hal itu dan langsung menuduh Sanemi atas perbuatan yang dilakukannya. Sanemi pun masih shock akan kejadian hal itu dan merasa frustrasi akan dirinya sendiri gitu guys. Setelah itu, Sanemi dan Genya berjalan masing-masing sebagai pemburu iblis. Sanemi bertarung dengan sembrono dan kasar, bahkan sampai membakar iblis hingga fajar terbit. Yang jelas Sanemi ini memiliki kebencian yang amat mendalam terhadap iblis gitu guys. Hingga saat ini, Sanemi berhasil menjadi pilar angin berkat usaha dan kerja kerasnya sampai sekarang. Sebelum menjadi pilar angin, Sanemi bertemu dengan pemburu iblis yang sah yang bernama Kumeno. Nah, si Kumeno ini membantu Sanemi untuk bertemu dengan pelatih yang tepat. Mereka berdua lalu berjuang sebagai pemburu iblis. Sayangnya Kumeno ini dihabisi oleh 12 iblis bulan, dan Sanemi lah yang dipromosikan menjadi pilar angin. Sanemi tidak mau menerima kematian Kumeno dan langsung menyalahkan Kagaya Ubuyashiki atas perintahnya. Hal yang mengejutkan, Ubuyashiki tidak memarahi Sanemi namun menerima kritikannya. Ternyata, Ubuyashiki ini telah menghafal orang-orang di pemburu iblis serta latar belakang mereka seperti keluarganya, kehidupannya, dan bagaimana mereka hidup. Oleh karena itulah Sanemi sangat menghormati Kagaya Ubuyashiki sampai saat ini. Meskipun si Sanemi ini dibenci gitu ya oleh para pilar yang lain. Sebagai pilar di pasukan Basmi Iblis, Sanemi sangat kuat, bahkan kekuatannya diakui oleh iblis bulan atas 1 yaitu Kokushibo. Sekarang mari kita bahas kemampuan dan kehebatan yang dimiliki oleh Shinazugawa Sanemi. Pertama, ahli berpedang. Sanemi menggunakan pedangnya secara halus dan terampil. Bahkan, Kokushibo pun terkesan atas teknik berpedang yang dia keluarkan.
Kebayang dong, iblis yang sudah hidup ribuan tahun pun mengakuinya. Berarti Sanemi ini termasuk top 3 pilar terkuat saat ini gitu guys. Dua, Marechi. Sanemi mempunyai golongan darah yang paling langka yang membuat iblis ini sangat mabuk dan terbakar. Golongan darahnya ini bahkan membuat Kokushibo tidak fokus gitu dalam pertarungannya. Tiga, pengendalian otot. Sanemi bisa mengontrol ototnya untuk mencegah dan menutup luka selama pertarungan. Walaupun Sanemi sudah babak belur saat melawan Kokushibo ataupun Muzan, dia ini selalu bangkit dan bangkit lagi gitu guys. Empat, pedang Nichirin merah. Selama pertarungannya dengan Kokushibo, Sanemi memukul rantainya Gyomei sehingga pedang mereka berdua ini menjadi merah di waktu yang bersamaan. Pedang Nichirin merah dapat menghambat regenerasi iblis bulan atas gitu guys. 5. Mark. Sanemi membangkitkan marknya saat melawan Kokushibo. Marknya ini timbul di kedua pipinya dengan logo angin gitu guys. Marknya ini akan meningkatkan kemampuan dan kehebatan selama pertarungan. Meskipun Sanemi sudah kewalahan dan lama sekali gitu ya bertarung dengan Kokushibo, Sanemi mampu bertahan dan berhasil mengalahkannya, meskipun dengan 4 orang pemburu iblis. Enam, teknik pernapasan angin. Sampai saat ini, Sanemi menggunakan teknik pernapasan angin dalam menghadapi iblis kecil ataupun iblis bulan atas. Teknik pernapasan angin adalah turunan dari teknik pernapasan matahari. Teknik ini mempunyai 8 teknik yang dapat digunakan secara single strike ataupun lanjutan secara kontinu gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan para fans, benarkah Sanemi lebih kuat daripada Giyu? Kalau menurut Mimin sih setara gitu guys, karena gini kan, Kokushibo ini melawan pemburu iblis sebanyak 4 orang dan itu rame banget. Hanya untuk melawan satu iblis saja diperlukan 4 orang. Ini iblisnya yang kuat atau para Hashiranya yang lemah? Nah, Mamang Santuy pun sama. Jadi Mamang Santuy ini mengandalkan Tanjiro pada saat melawan Akaza. Pedang Mamang Santuy pun bahkan sampai patah dan tinggal separuh lagi. Kalau ini jelas Tanjiro yang emang selalu bertambah kuat saat melawan iblis yang kuat juga. Jadinya Mamang Santuy terselamatkan. Sekian bahasan video kali ini tentang kekuatan dan kehebatan Shinazugawa Sanemi serta masa lalunya. Kalau kalian ada masukan untuk video ini atau buat next video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang, karena anime bukan kartun. Goodbye guys.